Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Baik, malam hari ini kita iseng-iseng lagi. Kalau kemarin kita sempat meng-up sharpening stick Balkan FD ini, kita gosrekkan ke pisau sembelih, seset bisa, sembelih unggah, sembelih kambing, bahkan sembelih sapi juga bisa, buat seset juga bisa. Ini materialnya 440C, setara dengan Bohler N695 sarung kulit premium. Ini masih ada dua untuk pisaunya. Untuk alatnya ini sudah dimahar oleh Bapak Adil, entah dimahar atau sudah ditransfer atau belum, saya kurang paham, yang tahu Bu Admin. Sekarang kita akan iseng-iseng ini dengan honing stick, materialnya Bohler K110 ini, melawan pisau sembelih sarung kulitnya tebal, model selobokan, lengkap dengan cantolan, materialnya baja Perdelman cap mata. Kita buat seperti ini macam-macam ya, dengan material baja Willis, material baja modern, sampai baja Elmax ada, 440C ada, baja Perdelman cap mata ada, terus apalagi ya, Bohler ada dari K340, masih ada itu dari, terus selanjutnya N695 ada ya. Yang kemarin kelompok ini Unimog, Mercy Unimog. Nah, banyak kita buat jenis-jenis seperti ini, yang sarung kulitnya tebal, yang modelnya simple tanpa rikaso tapi flat banget, sehingga dipakai untuk sembelihan sangat recommended untuk sembelihan tarik murni atau dorong tarik alias dorik. Yang ini materialnya Perdelman cap mata, saya tidak tahu ini sisa berapa, yang jelas kelihatan satu ini di bawah, saya ambil. Kita coba ini mainkan malam hari ini. Untuk panjang bilahnya 23,5, terlebarnya 3 cm, ketebalannya 2 mili, 2,5, tebalnya 2,5, menipis, semi mirror atau satin. 23 itu sama dengan
pisau sembelih yang saya pergunakan di RPH sangat enak untuk dorik. Nah, kalau di RPH itu kan potongannya harus lurus, harus mengikuti petunjuk atau perintah kepala jagal. Kalau di Idul Kurban kita enak ini pakai yang ukuran sekian ini, ukuran segini ini, karena murni sembelihan Idul Kurban, murni sembelihan ibadah. Kita juga enak, nggak terganggu, nggak teratur oleh urusan ekonomis, jadi jelas gitu insya Allah. Modelnya hidden tongue, peksinya dalam di pin kuningan, di bagian ujung di pin kuningan ngeplong sudah ditambahkan tali. Ini dari Brul Jati. Nah, kita tes ya. Ada yang Willis, ada yang Unimog, ada material baja-baja modern, nah macam-macam. Perhatikan untuk ketajamannya, set, lep. Nah, seperti ini tajamnya. Masih menggunakan tisu yang sama dan kita belum belanja tisu yang lain. Oke. Di kertas perhatikan, kalau di tisu sudah mulai berindil, di kertas itu masih sangat-sangat tajam dan dipakai sembelihan dan sangat-sangat jos kalau dipakai untuk sembelihan. Nah, selanjutnya kita akan tumpulkan ini menggunakan honing. Ini honing ya jenisnya. Honing materialnya baja Bohler K110 untuk panjangnya 25 cm. Lingkarnya ini 3 cm lingkarnya. Kita tumpulkan. Ngasal untuk letaknya tidak harus dipangkal, cukup 3 kali, insya Allah tumpul. Ini benar-benar tumpul dan tidak bisa dipakai loh. Sudah tidak bisa dipakai, tidak bisa ya, tidak bisa sama sekali. Selanjutnya diraba pun, namanya ini sudah super flat, maka diraba pun terlihat chipping, rolling maksud saya, rolling. Kita honing sekarang dari pangkal hingga ujung seperti ini menghoningnya, seperti ini. Dicari sudut kemiringannya. Nah, ini kita membuka cakrawala pengetahuan, memberikan edukasi, tidak untuk niat menggurui ya, sama-sama belajar. Jadi supaya orang itu tidak fanatik. Yang mau pakai batu silahkan, kita juga jual batu, ada batu grade 1000, 3000, 8000, 6000 nya kosong, 8000, mulai 240 versus 800, terus ada 1000 versus 3000, selanjutnya ada 3000 versus 8000, yang 6000 nya kosong. 3000 versus 6000 ada sebenarnya tapi kosong, 1000 versus 6000 kosong tadi. Nah, supaya tidak fanatik, yang suka ngasah pakai air, pakai minyak, pakai singer, silahkan ngasah. Yang pakai kertas, biasa pakai kertas gosok amplas ya silahkan, manual ataupun pakai mesin silahkan. Yang pengen singkat sama saja menggunakan honing atau sharpening, baik tradisional seperti ini ataupun modern, merek-merek lokal atau merek internasional silahkan. Kita tidak ada, supaya tidak fanatik. Nah, inilah enaknya itu gitu, tidak fanatik guru, tidak fanatik ilmu, jadi orang itu nyantai, tujuannya sama. Nah, seperti ini kita honing. Kalau sudah halus, dirasakan dari pangkal hingga ujung digesekkan, ini halus, berarti sudah tidak ada chipping ataupun rolling. Selanjutnya kita pakai stropping kulit. Kita sedia ukuran medium dan ukuran jumbo. Yang jumbonya ini belum beres-beres ini, tukangnya masih sibuk. Lalu kita stropping seperti ini dari pangkal hingga ujung, dorong ke bawah, tarik ke atas. Sudut kemiringannya ditentukan sendiri, dilihat dari mata bilahnya sendiri. Kalau flat ya mungkin dibuat 5 sampai 10, maksimal 15 derajat. Cari yang teksturnya kasar dulu. Selanjutnya nanti dinaikkan ke yang halus. Misalkan ini
halus. Kalau mau ditambahkan pakai langsol batangan, ini langsol batangan bisa. Ini banyak di material toko bangunan, di toko material. Nah, diusapkan begini rata, lalu dipakai. Insya Allah tajamnya greges. Nah, seperti ini. Sedikit diberi sentuhan tekanan ya, sedikit diberi tekanan. Lalu kita coba di kertas, sudah bisa belum? Nanti biar kita tahu. Oh, ternyata sudah rata. Nah, sudah rata ya. Tinggal diperhalus lagi, cari yang kasar, diperhalus hingga dia itu bisa selis tisu. Nah, diteskan di kertas dan di tisu ini supaya mengetahui ketajamannya dan kita tahu untuk ukuran sudut kemiringannya. Diteskan dulu. Ini kan belum tahu kita, ini sudah bisa apa belum kan belum tahu. Nah, lihat kan masih sudah bisa ngebelah tapi masih ada berindilnya. Nah, itu terus kita stropping. Kan tahu, oh sudut kemiringannya berarti mintanya flat, ini mintanya nempel bener-bener nempel gini, tidak nyudut. Nah, seperti itu nanti tahu-tahu sendiri. Karena penanganannya di setiap villa itu kadang tidak sama, terkadang tidak sama. Seret, disilang. Nah, kita teskan lagi. Lep. Nah, ini sudah bisa tapi masih berindil. Kamera saya kan jernih jadi tahu. Kalau di kertas bagaimana? Di kertas ya sangat halus, dikelok-kelokkan, tapi masih terasa tajamnya itu sangat-sangat greges. Mungkin dengan cara disilangkan metode lain, dorong ke bawah 3 kali, balas dorong ke atas 3 kali. Ini metode menstropping cara lain gitu. Kalau 5 kali ya 5 kali, tapi ini lebih menurut saya lebih kurang safety, kurang aman, karena posisinya nusuk ke atas ini rada bahaya kan. Enakan didorong tarik seperti ini yang sering saya contohkan, dorong tarik. Asalkan tahu di sini kosong, tahu turunnya itu seberapa, tidak mengena benda ya, benda yang ada di sekitar kita. Fungsinya di stropping agar menghilangkan mikrobur dari bekas tadi itu. Kita membuat semacam penumpulan di awal tadi ya, dari mulai bisa selis tisu, selis kertas, kita tumpulkan supaya tahu, mempertajam dengan honing dan stropping. Lep. Nah, seperti ini sudah kembali set, lep lagi ketajamannya. Nah, tinggal sedikit lagi beres. Kita coba yang ada langsolnya, barangkali mau. Barangkali bisa set, lep lagi. Kita coba di tisu lagi, tisu yang baru, set, lep. Oh, ternyata lebih keset dipakai langsol, berarti dia tidak mau yang ada langsolnya gitu. Ketajamannya kalau dikasih langsol memang dia lebih greget, tajamnya itu lebih greget gitu. Belum bisa, makanya kita berarti dia di yang merah, tekstur yang merah, kulit sapi yang merah. Kalau Anda punya stropping yang 2 varian ini, yang merah biru. Kalau yang kuda domba berarti dia di kuda saja dia naiknya, seperti itu. Sebenarnya simpel saja, jadi biar tidak fanatik kita kasih contoh yang lain gitu. Terkadang kita berikan tutorial cara mengasah dengan batu, mengasah dengan kertas gosok, mesin dan lain sebagainya.
tujuannya sama saja, yaitu mempertajam bilah dan bisa mandiri. Set, lep. Oke, seperti itu. Lep. Atau mungkin diperhalus lagi tapi dengan sudut kemiringan yang super flat ya, yang diflatkan itu, kemiringan yang flat, agar mikro chipping atau micro rollingnya hilang, tapi posisinya flat, tidak nyudut, diflatkan saja, karena biasanya kulit tidak mengatasi, jadi tetap di honing saja seperti itu. Ini rasanya sudah halus, tidak seperti waktu pertama kali tadi. Ini halus banget. Selanjutnya kita ulangi lagi untuk menstroping. Ini seperti itu. Honing, sharpening, stropping itu alat bantu wajib bagi eksekutor. Termasuk juga krim untuk penyimpanan jangka panjang bagi Anda yang memiliki bilah-bilah dari baja-baja bekas. Oke, selanjutnya kita coba. Ini kan sama-sama belajar, jadi ya tidak langsung beres gitu. Seperti ini. Set, lep. Nah, masih terasa kurang halus menurut saya. Kalau belum sampai halus betul itu kurang puas saya. Meskipun ini di kertas ya, meskipun di kertas ya sudah sangat halus. Di kertas dikelok-kelokkan dari pangkal hingga ujung sudah sangat halus, tapi tetap kurang. Nah, ini penanganan ketika kita mengalami atau menemukan bilah kita dipakai ketajamannya berkurang atau membentur tulang sehingga terjadi chipping atau rolling, barangkali seperti itu. Penanganannya seperti itu ya. Jadi ada sharpening, dehoning gitu. Kalau pakai batu dan kertas gosok bagaimana? Silahkan, boleh, bisa, tidak apa-apa. Set, lep. Oke, cukup ya. Nah, seperti ini, ketajamannya seperti ini, halus kembali dan bisa dipergunakan kembali. Intinya seperti itu caranya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak untuk menggurui, karena kita sama-sama belajar. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, ada salah-salah kata, salah-salah teori juga mohon dimaafkan. Tidak semata-mata yang saya contohkan itu benar. Mudah-mudahan berkah akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.